Saya kira Roy Suryo itu kewarasannya sudah berkurang. Nah kan? Beredar sebuah video dari Eli dan Neti yang mengatakan begini, Roy Suryo, aku tuh sebetulnya kasihan sama kau. Kau makin kesini kau udah makin kayak gembel kau. Datang itu Egi, bukan kebenaran. Ke Solo. Yang datang itu lagi ya, bukan kebenaran ke Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang para pembenci Jokowi dan penuduh ijazah Jokowi palsu ya, yang semakin kesini semakin kelihatan kekurang warasannya. Ya, tidak berlebihan menurut saya karena akhir-akhir ini memang sudah terlihat ya gejala-gejala tersebut, terutama terhadap mereka yang selama ini sangat bersemangat sekali menuduh ijazah Jokowi itu palsu. Bahkan ya netizen mengiyakan penurunan kewarasan yang dialami oleh si Dewa Panji akhir-akhir ini ya. Kalau menurut saya ya sejak dulu si Dewa Panji itu emang nggak waras itu. Bukan baru-baru ini aja, emang udah sejak dulu nggak waras itu si Dewa Panji ya. Cuma pura-pura aja dia normal. Dan ternyata tidak hanya si Dewa Panji teman-teman ya, si aki-aki suara cempreng ya, tahu ya, juga sudah mulai menunjukkan gangguan kejiwaannya. Iya, mungkin saja itu efek ditinggal kabur oleh Mbah Egi ya. Hah? Aduh, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dijerumuskan sendirian ke balik jeruji besi. Sementara Mbah Egi malah merapat ke Jokowi meminta maaf dan saat ini sudah RJ, Restoratif Justice, dan lepas sebagai seorang tersangka. Kapok kau, rasain. Sebentar lagi kalian akan mendekam di balik jeruji besi sampai busuk. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya kira Roy Suryo itu kewarasannya sudah berkurang. Nah kan? Emang iya, Roy Suryo itu kewarasannya berkurang. Dan Roy Suryo itu semuanya udah berkurang. Yang dukungnya berkurang kewarasannya. Terus pengacaranya juga kewarasannya berkurang gitu ya. Pokoknya di situ semuanya pada goblok semuanya. Roy Suryo goblok, pengacaranya goblok, terus yang dukungnya juga goblok gitu ya. Emang apa ya? Saya juga tidak mengakui gitu ya. Emang benar juga sih Roy Suryo itu emang benar. Kalau menurut saya Roy Suryo itu emang peneliti ya, yang diteliti itu emang palsu gitu. Karena yang asli itu emang ada di Pak Jokowi gitu. Gitu kalau menurut saya. Emang kita tidak menyalahkan Roy Suryo, emang itu yang dipegang Roy Suryo itu emang palsu gitu. Cuman yang asli itu emang dipegang Pak Jokowi. Gitu. Jadi Pak Jokowi itu emang ada yang asli ijazahnya, ada yang palsu. Kalau yang palsu, fotokopiannya emang palsu gitu, bukan asli gitu. Emang nggak salah sih, Roy Suryo emang nggak salah. Cuman yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu itu emang ada yang asli, cuman ada juga yang palsu. Yang palsunya emang yang diteliti gitu. Kalau menurut saya, emang semuanya gila itu, goblok semuanya. Emang semuanya giltut gitu ya, dan semuanya goblut gitu ya. Menurut teman-teman gimana? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan? Saya sangat sependapat ya.
bahwa memang si Dewa Panji itu memang sudah berkurang kewarasannya. Tetapi menurut saya bukan berkurang. Berkurang itu berarti kan dulu pernah penuh gitu ya. Dulu pernah waras, kemudian saat ini kewarasannya berkurang. Kalau menurut saya enggak. Ini orang sudah nggak genep sejak lahir menurut saya. Cuma nggak ada yang tahu karena kurangnya cuma 1 sendok gitu ya. Jadi kurang begitu kelihatan. Tetapi semakin ke sini kurangnya itu bertambah menjadi 1 ember. Lanjut. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan. Roy Suryo keparat. Nah, kemarin kau bilang kalau gentle suruh laporkan dengan pencemaran nama baik. Sekarang sudah dilaporkan dengan pencemaran nama baik. Terus kau bilang jahat. Yang jahat itu otak kau, Roy Suryo. Ya, yang jahat itu otak kau. Sekali lagi saya katakan, yang jahat itu otak kau, Roy Suryo. Hah? Memang otak kau otak binatang, Roy Suryo. Ya. Jadi apapun yang dibuat orang, diri kau yang merasa benar. Ya, diri kau yang merasa benar, diri kau yang merasa hebat. Allah, Roy Suryo. Orang satu Indonesia udah tahu kapasitas hidup kau seperti apa, Roy Suryo. Ya, jangan kau berdalil kriminalisasi. Malu hidup kau, Roy Suryo. Ya, tahu kau bangsat, binatang kau, Roy Suryo. Masuk penjara lah kau cepat lagi. Mampus kau, Roy Suryo, mampus, anjing. Ya, teman-teman ya, sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya disclaimer dulu ya. Terkait kata-kata mutiara yang baru saja kita dengarkan ya, yang sebetulnya tidak layak disampaikan ya di media sosial karena itu bertentangan dengan etika, nilai dan norma-norma yang berkembang di masyarakat ya. Bang, kok pakai disclaimer macam kayak gitu? Kan memang pantas si Dewa Panji itu mendapatkan kata-kata macam kayak gitu. Masalahnya nggak boleh sama YouTube ya. Boleh disajikan tetapi harus di disclaimer ya. Di disclaimer untuk tidak diikuti gitu loh. Jadi terpaksa lah ya. Jadi saya sependapat dengan isi komentarnya, tetapi saya tidak sependapat dengan kata-kata yang tidak layak untuk ditampilkan ya. Biar nggak kena teguran lagi ya. Lanjut. Beredar sebuah video dari Eli dan Neti yang mengatakan begini, Roy Suryo, aku tuh sebetulnya kasihan sama kau. Kau makin kesini kau udah makin kayak gembel kau. Roy Suryo dibilang kayak gembel. Langsung aja nih biar kita dengarkan sama-sama, ayo. Roy Suryo, cobalah lihat, perhatikanlah. Saya kasihan dengan Roy Suryo. Sebenarnya dia anak pintar dan anak baik, ya. Saya kasihan dengan keluargamu. Kamu sepertinya sekarang seperti gembel ya. Rambut acak adut, muka sudah nggak jelas. Padahal kamu mantan menteri loh, dan pernah bersahabat dengan Pak Jokowi. Hari ini kok kamu benci dengan Pak Jokowi? Ada nggak utang yang belum dilunasi Pak Jokowi terhadap kamu sehingga kamu benci banget dengan Pak Jokowi? Kalau ada, biar saya mintakan kepada Pak Jokowi untuk melunasi hutang ketika kamu bersahabat dengan Pak Jokowi gitu ya. Ya. Jadi jangan begitu. Nah, kalau kalian ingin melanjutkan, maaf, Pak Jokowi tidak mau memberikan restorasi justice kepada semuanya. Dia ingin perkara ini harus lanjut ke persidangan agar kepastian hukum dia mendapatkannya. Jadi dia nggak larut dengan perkara ijazah. Kayak gembel dia, Pak. Aku pun sebetulnya kasihan juga ya, Bu. Kayak mana lah kau tengok dulu mukamu itu, Roy Suryo. Rambut acak kadut. Mukamu udah nggak jelas katanya. Nggak aku yang bilang loh. Nggak aku yang bilang, enggak. Mak, Bu, kalau mau menasihati Bu, jangan lewat media sosial, Bu. WA Ibu ada nomor WA-nya kan, Bu. Jangan nyampe-nyampe ke rambut lah, Bu. Iya, kalau ini sebetulnya bukan hanya Ibu Eli dan Neti ya yang bisa merasakan perubahan gitu ya, tetapi hampir semua netizen di seluruh Indonesia Raya ini melihat bahwa ya memang terjadi perubahan ya, perubahan
ya mulai wajah yang berseri-seri sampai wajah yang pucat gitu ya, wajah yang tidak bersemangat, wajah yang penuh dengan beban penderitaan gitu. Ah, tapi kalau misalnya dikatakan kewarasannya berkurang, saya sekali lagi nggak sependapat karena si Dewa Panji itu memang sejak lahir udah emang nggak genep gitu. Aduh, lanjut. Ketika ditanya teman-teman media, clear betul ditanyakan, asli atau fotokopi? Tadi diulangi berkali-kali oleh Pak Kasenidin. Fotokopi. 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 Teman-teman tahu semua, dalam hukum, fotokopi bukan bukti. Woi, kamu juga kan pakai fotokopi. Apa sih coba sih? Ini siapa yang bikin konten macam kayak gini? Udah ngajar kau itu. Kok bisa-bisa aja si Dewa Panji dipukul pakai panji macam kayak gitu? Aduh, bagi teman-teman yang tahu yang membuat video barusan ya, tolong tulis di kolom komentar ya. Biar apa ya, orang macam kayak gini harus dikasih dikasih penghargaan gitu. Minimal pulsa 50.000 lah, ya kan? Iya, lanjut. Datang itu Egi, bukan kebenaran. Ke Solo. Yang datang itu lagi ya, bukan kebenaran ke Solo. Aduh. Abram Samad, apa kau tidak berpikir sedikit kasihan sama orang tua itu? Terlalu kau paksakan untuk kau wawancarai seperti itu. Coba. Dia itu kondisi mentalnya saat ini ya benar-benar labil, Mat. Ya. Karena sudah menjadi tersangka dan ya sudah bawa tanah seperti itu. Ya, coba bayangkan berapa tahun di penjara. Apakah dia akan berakhir di penjara nanti apa gimana? Kita nggak tahu kan. Masih tega kamu membuat dia narasumber ya dengan kondisi seperti itu. Ya, akhirnya coba dulu, Mat. Ya, kau tonton dulu, ulang-ulang dulu video ini kau tonton. Ya, gue yakin 100% lu sendiri akan tertawa ngeliat dia nih, ya. Jadi sudahlah, kamu carilah narasumber ya yang lebih ya berkompeten, yang lebih ya berkualitas, bukan seperti ini. Aduh. Kalau kau mau membalaskan sakit hatimu sama Pak Jokowi, Mat, banyak caranya, jangan seperti ini. Ya, menggunakan orang lain, apalagi orang tua seperti ini nih. Kasihan sekali dia, ya. Saya kok ngelihat ada semacam gangguan psikologi yang sudah mulai mengarah ke gangguan kejiwaan, teman-teman ya. Bukan netizen barusan ya, tetapi aki-aki suara cempreng di bagian depan yang dikomentari gitu loh, alias Mbah Rizal Padilla gitu. Dari ketawanya itu kelihatan gitu, itu ketawa bukan orang yang waras 100%. Itu ketawa yang sepertinya dialami oleh orang-orang dengan ya mungkin kurang 2 atau 3 sendok lah begitu. Ternyata bukan hanya si Dewa Panci ya. Aki-aki suara cempreng juga sudah mulai ketularan gangguan psikologinya. Sebelumnya saya disclaimer dulu atas kata-kata mutiara yang baru saja kita dengar dari netizen barusan ya. Kata-kata yang tidak sesuai dengan etika, nilai-nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong di skip dan jangan diikuti ya, itu adalah contoh yang tidak baik. Tetapi isi komentarnya saya sependapat ya. Lanjut. Ini adalah sejarah terburuk dalam bidang hukum dan proses peradilan di Indonesia. Bagaimana majelis hakim tidak mampu memimpin persidangan. Hahaha.
Ini menurut saya lagu yang paling keren abad ini ya. Menurut teman-teman gimana? Lagunya keren sekali. Modal bacot ya. Aki-aki suara cempreng yang sudah mulai mengalami gangguan psikologi, yang sudah mengarah ke gangguan jiwa, dibuatkan lagu dan lagunya sangat mengena sekali. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Salam NKRI.